Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih di kanal Farem 195 di episode ke-20 di season ke-9 yang merupakan episode terakhir di season ke-9. Pada kesempatan ini, kita masih melanjutkan topik utama kita tentang sejarah gereja pada bagian terakhir, yaitu yang keempat, dengan subtopik latar belakang dua skisma besar. Saudara-saudara yang terkasih, ada satu hal yang sangat penting untuk kita sadari bersama di dalam memahami akar sejarah mengenai sesuatu, yaitu agar kita memiliki pengetahuan. Selanjutnya, kita dapat melakukan penggalian sendiri untuk lebih memahami situasi yang sedang kita selidiki itu. Dengan demikian, kita akan membangun konsep pikir yang benar, sehingga kita memiliki kemampuan untuk menganalisis dan berdiskusi. Untuk kalangan Kristen, kita bisa melihat betapa pentingnya memiliki kesadaran seperti itu. Bila tidak, maka kita tidak akan berbeda dengan kalangan Muslim yang dengan seenak perutnya mengatakan bahwa seluruh nabi beragama Islam. Bahkan Yesus Kristus sendiri diklaim juga Islam. Semua itu terjadi dikarenakan mereka tidak pernah mau membuka dirinya terhadap nilai-nilai historical yang tertanam di benak mereka adalah informasi yang tetap sama dari para ustaznya, dan ini terus-menerus didoktrinasi ke dalam kepala mereka, sekalipun mayoritas umat tidak mengerti bahasa yang dipakai. Memang seperti itulah Islam dalam upaya mereka memproteksi umat mereka agar tidak murtad. Sebenarnya, hal ini tidak boleh terjadi pada 3 denominasi mainstream kekristenan seperti Katolik, Protestan, dan Ortodok. Saya berani mengatakan untuk 3 denominasi ini, apapun pilihan saudara, kebenaran Yesus Kristus tetap ada di dalamnya. Peganglah itu erat-erat dan hentikan saling menista atau mempersekusi ajaran yang lain, tapi saling membangunlah. 3 denominasi ini adalah aliran-aliran yang lolos dari 2 gempa besar yang melanda gereja Kristen milik Tuhan, yang pada saat itu terjadi kebetulan bernama Gereja Kristen Katolik mula-mula. Saya pribadi tidak pernah membatasi diri untuk mengikuti ibadah atau melayani di ketiga denominasi gereja ini. Yang penting adalah seluruh umat saat ini sudah semakin dewasa dan turut menjaga inti pengajaran dari serangan-serangan, baik dari luar maupun dari dalam gereja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi ini harus saya jelaskan di awal, agar para saudara semua jangan memiliki pemikiran yang terkotak-kotak. Sebagai contoh, dengan mengatakan bahwa para rasul Tuhan beragama Katolik atau beragama Protestan atau beragama Ortodok. Bahkan
bisa semakin menjadi-jadi dengan mengatakan bahwa Yesus Kristus beragama dari salah satu dari 3 denominasi itu. Dari satu kekeliruan, kita jatuh ke dalam kekeliruan berikutnya. Akhirnya, tidak akan ada beda kita dengan kalangan Muslim dalam hal klaim-mengklaim. Yang jelas, kita harus menanamkan di dalam diri kita bahwa kita semua adalah Kristen, yaitu pengikut Kristus. Kata yang mengikuti di belakang kata Kristen itu hanyalah memperlihatkan tata ibadah aliran gereja yang kita ikuti. Hanya itulah seharusnya. Titik. Ketidakpahaman kita bisa membuat kita melakukan klaim yang justru akan mengaburkan arah pikir kita sendiri. Kita mengambil contoh lagi dengan mengatakan Alkitab dalam penyusunannya sebagai kitab suci adalah hasil karya gereja Katolik atau gereja Protestan atau gereja Ortodok. Izinkan saya memohon maaf kepada kita semua yang mengatakan seperti itu, bahwa kita sudah melakukan kesalahan. Sekali lagi, jangan pernah memiliki pemikiran seperti itu. Inilah inti utama kita dalam mempelajari sejarah gereja ini. Saudara-saudara yang terkasih, ketiga denominasi ini, atau bahkan seluruh gereja di dunia ini, memiliki akar sejarah yang mengerucut pada satu titik awal. Memang, yang paling terlihat adalah ketiga denominasi, Protestan, Katolik, dan Ortodok, dan dapat dipastikan ketiganya berasal dari satu titik sejarah, yaitu gereja kerasulan. Kembali saya harus memberi penjelasan di sini. Yang saya maksud dengan gereja kerasulan di sini bukanlah nama sebuah gereja, tetapi memanglah semua gereja di awalnya di bawah pimpinan para rasul Tuhan dan memiliki nama yang sama, yaitu Gereja Kristen yang Am. Sering juga disebut sebagai Gereja Kristen yang Katolik, yang artinya universal. Di abad pertama sampai pertengahan abad kedua, pengertian Katolik di masa itu tidak sama seperti Gereja Katolik yang ada pada zaman sekarang. Jadi, sekali lagi kita ulangi, nama gereja di awal adalah Gereja Kristen. Kemunculan istilah keuskupan secara tegas baru ada di abad kedua dan menjadi istilah yang dipakai secara baku yang memperlihatkan salah satu statuta pejabat gerejani. Uskup diangkat oleh penatua atau presbiter. Jabatan keuskupan di tiap gereja dibantu oleh syamas atau pelayan. Pada saat ini, pengertian uskup atau episkopos juga tidak sama dengan uskup di zaman sekarang. Keuskupan di zaman dahulu memiliki kedudukan yang setara dengan pendeta atau gembala pada saat ini. Saudara-saudara yang terkasih, di akhir abad kedua, jabatan uskup semakin penting dan semakin didominasi keuskupan Roma. Di masa ini mulai menguat posisi uskup Roma, baik secara gereja maupun secara politik. Dikarenakan memang Roma adalah pusat kekaisaran Romawi. Inilah yang membuat di kemudian hari keuskupan Roma lebih memiliki bargaining posisi atau posisi tawar sebagai calon
paus. Bahkan terkadang bila sudah memegang posisi sebagai uskup Roma, maka sudah disebut sebagai paus. Dari yang sudah kita bahas di video episode ke-18 sebelumnya, kita lebih menekankan bahwa paus yang pertama adalah Leo I yang diangkat tahun 450. Sekalipun Leo I sudah menjadi uskup sejak 440 dan menjabat sampai 461, tetapi secara kuasa kepausan baru dipegangnya secara mutlak setelah bergabung dengan Kaisar baru Marcianus di Konstantinopel berkisar tahun 450 Masehi. Sebenarnya, mengenai urutan kepausan ini bukan sesuatu yang vital bila ditinjau dari sudut keimanan kekristenan. Dengan demikian, apabila ada pendapat yang lebih akurat, dipersilakan agar memperluas pemahaman audiens. Saudara-saudara yang terkasih, hal yang paling penting yang harus kita amati adalah tekanan yang sangat kuat pada pengajaran iman Kristen membuat gereja mulai memperkuat diri melalui pengadaan hierarki jabatan gerejani, organisasi-organisasi kelengkapan gerejani, dan juga melakukan pemurnian pengajaran kekristenan yang di kemudian hari mengeluarkan standar-standar pengajaran atau kanon iman. Bila mengenai Alkitab Perjanjian Baru, sebenarnya tidak ada peranan gereja pada isinya. Karena secara isi, Alkitab sebenarnya boleh dikatakan sudah selesai di saat-saat gereja masih bayi, yaitu di abad pertama Masehi. Alkitab lebih banyak dimatangkan oleh proses perjalanan rohani dari para rasul Tuhan sendiri. Ketika semasa hidup, mereka mendapat penugasan langsung dari Tuhan Yesus Kristus. Memang, kanonisasi Perjanjian Baru diperlukan sebagai senjata bagi gereja dalam melawan bidat-bidat sesat. Oleh karena itu, untuk 4 kitab Injil sudah dianggap sebagai kanon pada tahun 150 Masehi, termasuk surat-surat Rasul Paulus dan kisah para rasul yang ditulis oleh murid sekaligus sebagai sahabat Rasul Paulus, yaitu Lukas. Demikian juga kitab 1 Petrus, 1 Yohanes, dan kitab Wahyu. Kitab-kitab ini dipakai dan diterima seluruh kalangan Kristen awal secara meluas atau universal, kecuali kitab Ibrani, Yakobus, kitab 2 dan 3 Yohanes, kitab 2 Petrus, dan kitab Yudas. Untuk kitab Wahyu juga langsung diterima sebagai kitab yang rasuli. Sekalipun yang paling terakhir diselesaikan Rasul Yohanes di Pulau Patmos pada saat berumur 90 tahun. Setelah dia diasingkan oleh Kaisar Domitianus tahun 96 Masehi. Meskipun demikian, kitab-kitab yang terakhir saya sebut ini selalu dibaca secara rutin di gereja abad pertama dan dianggap sudah menjadi satu kesatuan dengan Alkitab Perjanjian Baru. Kita dapat membuat kesimpulan, seluruh Alkitab Perjanjian Baru sudah clear dan close sebelum abad pertama berakhir. Bahkan, boleh dikatakan seluruh kitab sudah selesai ditulis sebelum Yerusalem dihancurkan pada tahun 70 Masehi, kecuali kitab 2 dan 3 Yohanes serta kitab Wahyu.
karena belum selesai ditulis oleh Rasul Yohanes. Pada tahun 324, Eusebius membuat seluruh daftar kitab perjanjian baru yang selama 300 tahun lebih telah dipakai di gereja-gereja dan kemudian diterima secara resmi bersamaan dengan kanon iman atau credo di Konsili Nisea tahun 325. Saudara-saudara yang terkasih, jadi dari akhir abad kedua sampai abad keempat boleh dikatakan adalah fase di mana gereja mengkonsolidasi diri dengan kelengkapan gereja. Ada 3 hal yang sangat penting yang dialami gereja sebagaimana yang telah kita bahas di episode sebelumnya, yang membuat gereja boleh dikatakan sudah memiliki kemampuan untuk bertumbuh menjadi jemaat dewasa, yaitu yang pertama, dari fase awal, gereja memperoleh warisan Alkitab sebagai dasar teologia gereja. Yang kedua, dari fase kedua, gereja memperoleh warisan kewenangan dari para rasul Tuhan bagi pejabat gereja. Atau lebih tepat kita katakan terjadi transformasi kewenangan rasuli. Yang ketiga, dari fase ketiga, gereja membuat dan mampu menyelesaikan kelengkapan organisasi, hierarki, serta senjata-senjata gereja dan lain-lain. Jemaat dewasa inilah yang kita sebut sebagai gereja Katolik mula-mula. Mengapa kita katakan seperti itu? Ini dikarenakan gereja ini masih merupakan satu kesatuan dari seluruh kekristenan yang ada di seluruh dunia. Memang ada sekte gereja-gereja yang lain seperti Marcion, Montanus, dan lainnya. Saudara-saudara yang terkasih, tidak semua isi pengajaran bidat adalah sesat. Gereja memahami itu. Gereja hanya menuntut satu hal yang paling penting, yaitu setiap pengajaran iman tidak boleh melenceng dari standar atau kanon iman dan Alkitab. Hanya itu. Ini terjadi pada aliran gereja Marcion. Aliran Marcion didirikan seorang pengusaha kapal yang kaya raya dari Sinope di pesisir Laut Hitam. Dia membentuk gereja sendiri karena gereja menolak pengajaran Injil yang dilakukannya menurut sudut pandangnya sendiri. Akibatnya, tahun 144 dia dikucilkan jemaat Roma. Perkembangan gereja Marcion sangat cepat karena didukung oleh pendanaan yang kuat serta didukung juga dengan adanya isi pengajaran yang relatif disukai jemaat. Dalam tempo singkat, hampir sama besarnya dengan gereja Katolik mula-mula. Di abad kelima, gereja Marcion perlahan mulai redup dan kemudian lenyap. Ini pun dikarenakan campur tangan pemerintah Romawi yang menginginkan satu corak gereja Kristen. Secara pengajaran teologia, gereja Marcion sebenarnya tidak ekstrim negatif seperti Gnostik. Jemaat mendukung Marcion di dalam satu hal, yaitu Marcion menuntut dengan keras agar gereja kembali ke ajaran Rasul Paulus bahwa manusia dibenarkan karena iman. Marcion memiliki kekecewaan pada gereja pada saat itu yang mengesampingkan iman dan mengejar moralisme. Saudara-saudara yang terkasih, moralisme inilah ciri utama gereja-gereja barat
atau Roma Katolik. Dalam hal ini, Marcion benar. Jadi, Marcion sendiri sebenarnya bukan seorang gnostik sekalipun ada pengaruhnya di dalam dirinya, tetapi tidak di dalam pengajarannya. Ini terlihat dari kesulitan Marcion untuk memahami dan menempatkan Yesus Kristus di dalam Tritunggal. Yang pasti, Marcion tidak disukai gereja karena Marcion melakukan kritik keras terhadap gereja untuk merubah dasar pengajaran dari moralisme ke dasar pengajaran Rasul Paulus, yaitu iman. Disinilah kekuatan pengajaran Marcion, sehingga dengan cepat besar dan bertahan relatif lama. Konsep pengajaran tentang kealahan di gereja Marcion sangat kacau, tetapi tertutupi dengan inti pengajarannya melalui kebenaran di dalam iman. Nanti di bagian belakang kita bahas sedikit tentang aliran Gnostik. Ketidakmengertian Marcion adalah cara memahami inti pengajaran Rasul Paulus, yaitu Allah Perjanjian Lama adalah Allah yang sama dengan Perjanjian Baru. Banyak kalangan anti Tritunggal pada saat ini memiliki pemikiran merupakan kombinasi dari Marcion dengan Gnostik. Saudara-saudara yang terkasih, aliran Montanisme juga muncul dari bentuk kekecewaan terhadap pengajaran. Bila Marcion memperlihatkan sisi kebenaran ajaran Alkitabiah yang ditinggalkan oleh gereja dalam hal dibenarkan oleh iman, maka Montanisme sedikit rumit. Montanisme justru mempermasalahkan mengapa Roh Kudus semakin berkurang peranannya. Tidak seperti di awal para rasul masih aktif, yang begitu banyak kemunculan Roh Kudus dengan cara yang begitu hebat dan serba ajaib. Bahkan dapat memberi kemampuan berbahasa lidah atau glossolalia. Semua itu lenyap seketika, termasuk kemampuan bernubuat dan rasa meluap-luap dikarenakan kepenuhan Roh Kudus Tuhan. Oleh karena itulah, aliran Montanisme lahir dengan munculnya Montanus dengan dua orang nabiahnya, yaitu Priscilla dan Maximilla. Aliran ini lebih menekankan pada kebangunan-kebangunan rohani yang banyak mereka lakukan di pedalaman Asia Kecil pada tahun 160-an dengan berupaya berbahasa lidah dan mengejar kondisi ekstasi, bahkan sampai tidak sadarkan diri untuk menggugah kehadiran Roh Kudus. Di dalam kebangunan rohani itu, mereka mengatakan bahwa kedatangan Yesus Kristus sudah dekat. Saudara-saudara yang terkasih, dengan demikian kita semua paham bahwa Gereja Katolik mula-mula ini merupakan wujud induk satu kesatuan kekristenan atau akar dari 3 denominasi mainstream atau aliran arus utama gereja. Jadi, bukan Gereja Katolik Roma yang seperti sekarang ini. Dan ini berlangsung sampai tahun 1054, di mana pada tahun ini terjadi skisma atau perpecahan yang sangat besar pada Gereja Katolik mula-mula, yang terbagi dua, menjadi Gereja Barat atau Gereja Roma Katolik dan Gereja Timur atau Gereja Gerika Katolik atau Gereja Ortodok, dengan kiblat masing-masing ke Roma dan Konstantinopel.
Inilah yang dikenal sebagai skisma besar, di mana terjadi pemisahan yang sangat luar biasa menjadi gereja barat dan gereja timur. Jadi, setelah tahun 1054, ada dua aliran arus utama gereja atau denominasi, yaitu Gereja Roma Katolik atau Gereja Barat dan Gereja Timur atau Gereja Gerika Katolik atau Gereja Ortodok. Situasi ini bertahan sampai terjadi lagi skisma besar pada tanggal 31 Oktober 1517 yang dikenal sebagai peristiwa Reformasi Protestan. Pada saat ini, Gereja Roma Katolik atau Gereja Barat terpecah kembali dan melahirkan embrio gereja-gereja Protestan seperti Luteranisme, Reform, dan Anglikan. Di sini kita sama-sama belajar bahwa bukan masalah kapan munculnya tiap denominasi atau aliran mana yang lebih tua atau lebih senior, bukan sama sekali, bukan itu tujuan kita. Kita hanya menanamkan cara pikir yang benar, di mana di awalnya akar gereja hanya ada satu, yaitu gereja Kristen. Jadi, ketiga denominasi ini sama tuanya. Barulah setelah berlalunya masa kedua skisma itu, berdirilah tiga denominasi kekristenan yang tetap ada sampai saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita melakukan kilas balik sedikit dari bagian ke-1 sampai ke-3 dari topik kita tentang sejarah gereja ini. Kita sudah mengetahui bahwa perkembangan kekristenan di masa awal sangat terhambat di Roma dan Yerusalem. Perkembangan yang pesat justru terjadi di luar keduanya. Hambatan ini memang tidak main-main, sangat luar biasa dan di luar nalar manusia normal, dan dilakukan oleh kaisar-kaisar Romawi yang boleh dikatakan memiliki kelainan jiwa. Dikarenakan mereka merasa memiliki superioritas, bahwa mereka adalah Tuhan itu sendiri. Di samping itu, nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas masyarakat pada saat itu berada pada titik terendah. Konflik yang dilakukan Kaisar Nero sendiri pada tahun 63 sampai 68 sungguh di luar nalar kemanusiaan. Demikian juga kaisar-kaisar pengganti baik Titus dan Domitianus. Siksaan yang dialami kalangan Kristen dan Yahudi sungguh mengerikan. Tubuh mereka bisa dilaburi dengan tera atau sejenis getah yang mudah disulut api, lalu mereka dibakar hidup-hidup. Nyala tubuh mereka dijadikan obor sebagai penerang jalan di malam hari, ataupun sebagai lampu bila kalangan Romawi mengadakan pesta di malam hari. Di abad ketiga, penyiksaan-penyiksaan seperti ini sudah menjadi makanan keseharian kalangan Kristen dan Yahudi, dan semakin merata di seluruh wilayah Romawi. Mereka terkadang dilemparkan menjadi sasaran kebuasan para gladiator, atau mereka diadu dengan hewan buas di arena atau Kolosium. Saudara-saudara yang terkasih, pada masa tirani Domitianus di tahun 81 sampai 96, kekristenan dilarangnya. Sekaligus dia mengasingkan Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Barulah di masa Kaisar Trajanus tahun 98 sampai 117, penganiayaan berkurang. Karena Trajanus melihat dengan kacamata yang lebih bening bahwa kekristenan adalah urusan bangsa Yahudi dan sebenarnya tidak terkait dengan keamanan negara Romawi.
Karena itu, Trajanus tidak mau menghamburkan kas negara untuk memburu kalangan Kristen. Dia hanya menekankan tidak boleh ada pemberontakan Yahudi. Trajanus mengeluarkan maklumat agar tuduhan-tuduhan miring pada kekristenan agar diabaikan atau dicabut. Karena pada saat itu sedikit saja problem terjadi dengan kekristenan, sekalipun tanpa ada kesalahan, maka yang dihabisi adalah kalangan Kristen. Dari masa Trajanus sampai dengan tahun 250, kekristenan di Kekaisaran Romawi secara umum dicurigai, tetapi tidak dipersulit beribadah. Inilah yang membuat kekristenan agak terhambat di awal berdirinya gereja, dikarenakan di pusat awal kekristenan yaitu Yerusalem mendapat tekanan besar. Demikian juga kekristenan di pusat pemerintahan di Roma. Di luar kedua tempat ini, setelah masa Kaisar Trajanus, kekristenan melesat berkembang dengan pesat. Keadaan yang sedikit melegakan bagi kekristenan ini membuat gereja berbenah dan akhirnya mampu membentuk organisasi gereja. Hierarki jabatan-jabatan gerejani, membuat ritual-ritual atau tata ibadah, bahkan dalam beberapa kali konsili berhasil membuat kanon atau standar pengajaran iman atau senjata-senjata gereja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu banyak kisah-kisah epik atau kepahlawanan yang menceritakan para pejuang iman Kristen yang mati syahid. Sekali lagi harus kita bedakan mati syahid kalangan Kristen ini dengan mati syahid di kalangan agama sepupu kita. Kalau di kalangan agama sepupu kita, semua selalu berkaitan dengan keributan, entah apapun alasannya, tetap endingnya dikaitkan dengan agama. Atau sebagaimana nabi mereka yang membuka jalan darah untuk menyebarkan agama mereka. Ataupun hanya sekedar pertikaian yang berdasarkan ekspansi wilayah atau merampok, selalu dikaitkan dengan mati syahid. Berbeda dengan kematian para pejuang iman Kristen, bagi mereka pilihannya hanya ada dua. Mau mengingkari iman Kristennya atau dibunuh dengan cara disiksa. Pembangkang-pembangkang di masa ini dikenakan hukuman pancung, dibuang atau kerja paksa di pertambangan. Ada juga yang dibakar hidup-hidup atau diberikan pada binatang buas di arena. Dengan disaksikan ribuan orang, kebanyakan para martir ini memilih mati daripada menjual iman mereka. Saudara-saudara yang terkasih, peristiwa ini juga menimpa Polikarpus yang menjadi uskup Smyrna tahun 156. Dia adalah murid langsung Rasul Yohanes yang hampir 100 tahun umurnya. Ucapannya sangat terkenal ketika dia berkata di depan hakim, "Sudah 86 tahun aku mengabdi kepada Kristus dan belum pernah dia berbuat salah kepadaku. Bagaimana mungkin aku mengutuki raja dan juru selamatku itu? Tuan Hakim mengancam aku dengan api yang menyala hanya sebentar. Tetapi Tuhan belum mengenal api yang kekal, tempat orang-orang fasik dibuang kelak." Keanehan-keanehan para syuhada atau martir ini adalah mereka rela mati disiksa daripada menyangkal imannya. Banyak dari kalangan Kristen ini dalam membela iman mereka melalui tulisan. Inilah yang dikenal sebagai kalangan apologetika, yaitu kalangan terpelajar. Kematian apologet yang sangat terkenal adalah kematian Justinus Martir. Dia mati di Roma tahun 165.
pada akhir abad kedua muncullah Tertullianus dengan ucapannya yang terkenal, "Darah orang syahid itulah benih gereja." Tertullianus benar dan gereja berkembang sangat pesat. Saudara-saudara yang terkasih, akhir abad kedua memang merupakan masa yang sangat berat. Karena dari sinilah akan tercetak atau terpola seperti apakah gereja di kemudian hari. Akhir abad kedua menentukan apakah gereja itu tetap ada atau akan musnah di kemudian hari. Mengapa kita mengatakan seperti ini? Di akhir abad kedua sangat banyak muncul bidat-bidat sesat, termasuk aliran gnostik di kalangan Kristen. Iya, saudara tidak salah mendengar, aliran gnostik yang muncul di kalangan Kristen. Secara umum, di sepanjang umur dunia ini, agama gnostik sewaktu-waktu bisa muncul dan kemudian hilang seiring dengan waktu. Begitu seterusnya. Tetapi di akhir abad kedua ini, agama gnostik justru muncul di dalam kekristenan itu sendiri. Sama cirinya dengan agama gnostik secara umum, yaitu mereka mencari hikmat tertinggi di dalam pencarian akan Tuhan. Hikmat ilahi yang mereka telusuri dari pengetahuan yang dibalut dengan mistis. Inilah dualistis panteistis yang merupakan salah satu aliran sinkretisme yang merupakan perpaduan filsafat barat dengan agama timur. Di kalangan kekristenan, mereka membentuk kelompok yang merasa lebih rohani atau merasa mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan dibandingkan jemaat yang lain. Di dalam konsep gnostik Kristen ini, Allah tertinggi sebagai roh yang tidak berhubungan dengan dunia ini. Sedangkan dunia diciptakan oleh Allah yang lebih rendah kastanya atau levelnya, yang disebut dalam bahasa Yunani sebagai demiurgos, yang diartikan hanya seorang ahli berlevel dewa yang berperan sebagai pencipta dunia. Kata inilah yang mereka pakai, yang mereka klaim berasal dari Perjanjian Lama untuk membedakan Allah tertinggi atau Allah mayor dengan Allah pencipta atau demiurgos atau Allah minor. Kalangan ini hanya berkata ngawur. Kata itu tidak ada di kitab Perjanjian Lama. Sebenarnya, kalangan penganut anti Tritunggal memakai istilah ini dikarenakan mereka terpengaruh dari nama dewa Gnostisisme pada abad kedua yang diambil dari Neoplatonisme. Berhati-hatilah umat Tuhan terhadap kalangan yang hendak mendestruktif Tritunggal. Saudara dapat melihat video-video kita di link yang ada di kolom deskripsi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara semua dapat melihat betapa tanpa mengenal lelah para bapak gereja mula-mula terus-menerus mempertahankan ajaran rasuli dari serangan kalangan gnostik dan para bidat. Mereka tahu betapa berbahayanya serangan bidat-bidat sesat terhadap fondasi iman kekristenan. Untuk itulah para bapak gereja membuat kredo atau perjanjian iman atau doktrin Tritunggal untuk melindungi jemaat dari serangan bidat-bidat sesat ini. Dan memang serangan itu selalu ada, bahkan sekarang ini kembali diotak-atik oleh kalangan anti Tritunggal seperti Erastus Sabdono, Joshua Tewu, dan antek-anteknya. Mereka tidak pernah mau belajar untuk melihat konsep Alkitab secara utuh. Pihak gereja sendiri di masa itu sudah melihat betapa berbahayanya keliru paham seperti itu.
yang bisa dianalogikan seperti keliru paham tentang dualisme pengajaran hukum Taurat dan kasih karunia yang memberi efek bahwa Kristus menjadi tidak berguna bagi kita. Oleh karena itulah, melalui beberapa konsili, maka gereja membuat kanon-kanon untuk menghalangi berkembangnya ajaran-ajaran sesat. Bila di fase 1 dan 2, yang dialami gereja adalah penekanan secara duniawi, maka di awal fase ketiga, justru yang dialami gereja juga tidak kalah mengerikan, yaitu serangan terhadap teologia kekristenan. Awal fase ketiga inilah yang sangat berbahaya dikarenakan terkait erat dengan keimanan jemaat. Dan itu berarti bisa mengakibatkan hilangnya keselamatan kekal. Sekali lagi, berhati-hatilah umat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah melihat terjadinya dua skisma besar. Dan marilah kita mengumpulkan inti topik sejarah gereja serta penyebab skisma yang sedang kita bahas ini. Marilah kita melihat beberapa penyebabnya. Sistem moralisme merupakan sifat gereja barat yang bertumbuh dari gereja awal yang lebih menekankan keperbuatan baik daripada menjadikan iman sebagai dasar keselamatan. Ini diprotes keras oleh Marcion. Demikian juga mengenai hierarki gereja yang membuat kasta-kasta yang cukup ekstrim dalam jabatan gerejani, yang sudah mengarah kepada pengkultusan individual, yang mana mereka lebih banyak mengejar kemuliaan. Ini tidak selaras dengan nafas awal gereja yang didirikan Yesus Kristus, yang menuntun jemaat di dalam kesederhanaan menuju iman yang semakin sempurna. Yang mana untuk itu para rasul Tuhan rela kehilangan nyawa mereka. Demikian juga secara organisasi, yang mana di awal tujuannya sangat baik, tetapi di perjalanan gereja terjadi pergeseran nilai dengan penguasaan jemaat. Kesalahan-kesalahan ini juga sudah berakar dari gereja awal, di mana gereja membuat kesaturagaman dalam ibadah dan semakin lama terjadi penguasaan jemaat yang dilakukan oleh kalangan penatua atau presbiter dan terus bergeser ke para uskup dan paus. Bila perjanjian baru menghidupkan hak setiap orang menjadi imam, lambat laun hak ini menjadi terkebiri, diambil alih para klerus atau pejabat gereja. Tujuan gereja di awalnya sederhana, agar mencapai ketertiban tata ibadah sekaligus melindungi jemaat dari bidat sesat apabila melakukannya sendiri-sendiri. Kesaturagaman ini tidak melulu menjadi tanggung jawab gereja semata, dikarenakan didorong juga oleh keinginan pemerintah Romawi untuk mempermudah pengontrolan pada gereja dan membuat gereja menjadi satu, yaitu gereja Kristen Katolik. Saudara-saudara yang terkasih, apakah ini kesalahan gereja Roma Katolik yang sekarang? Sama sekali tidak. Gereja Roma Katolik juga adalah korban dari sistem yang sama-sama diwarisi oleh 3 denominasi. Gereja Roma Katolik sekarang sangat jauh berbeda bila dibandingkan dengan gereja Katolik sebelum terjadi 2 skisma besar itu. Ajaran-ajaran lama yang keliru yang sama-sama diwarisi oleh 3 denominasi gereja sudah ditinggalkan. Memanglah,
Tiga denominasi ini harus sama-sama bertanggung jawab terhadap sebuah realita adanya masa kekelaman gereja, dan gereja memiliki rasa malu yang sangat besar kepada Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita semua sepakat bahwa zaman itu pernah ada, karena begitu banyak hal yang buruk yang dilakukan gereja. Dan yang paling mengerikan dari aspek iman adalah di mana gereja berani mengeluarkan sertifikat penebusan dosa demi mengisi kas gereja. Sekali lagi saya harus ulangi bertanya, apakah ini kesalahan gereja Roma Katolik? Dan sekali lagi juga saya ulangi menjawab, bukan sama sekali. Kita sendiri sangat sering membiarkan sebuah sistem berjalan di dalam kesalahan di depan hidung kita sendiri dengan mengabaikan peringatan di 2 Timotius 3 ayat 16. Sadar tanpa sadar, kita turut memiliki andil di mana setiap orang yang terikat oleh sistem tersebut menjadi turut melakukan kesalahan. Inilah sikap tidak peduli kita dan melakukan pembiaran pada sebuah kesalahan, dan akan memberi dampak sangat mengerikan bila kesalahan itu sudah menjadi sistem. Disinilah peranan umat untuk mau melakukan kontrol pada pengajaran gereja. Mengapa jemaat yang melakukannya? Hanya jemaat yang lebih mampu menilai dengan bening terhadap kebijakan dan pengajaran gereja, karena dia lebih sering berada di luar sistem organisasi gereja tersebut. Artinya, konflik tingkat kepentingannya sangat rendah. Jemaat tinggal merefer kembali ke Alkitab. Apakah pengajaran atau kebijakan itu keliru atau tidak? Ini mirip dengan pembelaan jemaat pada Marsion. Sekalipun Marsion tidak mampu mengajarkan secara lugas mengenai Tritunggal, tetapi dia paham bahwa apa yang diajarkan Alkitab tentang iman adalah dasar segalanya. Itulah kebenaran ilahi, karena itulah arti kasih karunia, dan Alkitab tidak mungkin salah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana ajaran Kristus, hidup ini adalah pilihan, dan Allah juga tidak pernah memaksa manusia untuk mengambil jalan keselamatan hidup yang telah disediakannya itu. Sekalipun Tuhan sendiri sangat rindu bila manusia tidak melakukan salah pilih, dan gereja sendiri semakin mengerti bahwa gereja bukanlah tempat berkumpulnya semua orang-orang kudus, bukan sama sekali. Gereja tetaplah merupakan ladang, tempat bertumbuhnya gandum dan ilalang secara bersama-sama sampai tiba saat memanen. Tuhan tidak ingin ilalang itu langsung dibakar, karena bila demikian maka gandum juga akan turut terbakar. Amin. Selamat berpisah saudara-saudara yang terkasih. Kita bertemu kembali di edisi yang baru. Tuhan memberkati. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.